Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik hiruk pikuk dunia modern, tersembunyi sebuah kota tua, bahkan sangat tua. Kota ini telah menyaksikan kejatuhan raja-raja, lahirnya agama-agama besar, dan dentuman perang yang mengguncang dunia. Inilah Damaskus, kota tertua di dunia yang masih dihuni manusia hingga saat ini. Sebuah tempat di mana sejarah tak hanya tertulis, akan tetapi hidup, bernafas, dan terus berjalan. Dari zaman kuno hingga era digital, Damaskus ialah saksi abadi perjalanan peradaban. Dan kini kita akan menelusuri kisahnya. Kisah yang tidak hanya mengagumkan, tapi juga menggetarkan hati. Selamat datang di Damaskus, kota yang tak pernah tertidur. Video ini disusun berdasarkan sumber sejarah, arkeologi, serta kisah-kisah dari literatur keagamaan, termasuk riwayat yang bersifat Israiliyah. Beberapa bagian mengandung unsur legenda dan interpretasi spiritual yang tidak selalu dapat diverifikasi secara ilmiah. Konten ini bersifat edukatif dan inspiratif, bukan sebagai rujukan akademik atau keagamaan yang mutlak. Penonton diharapkan menyikapinya dengan kebijaksanaan dan semangat mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah awal Damaskus. Damaskus diperkirakan telah dihuni sejak sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi, menjadikannya kota tertua yang terus dihuni manusia hingga hari ini. Damaskus lahir di tepi sungai Barada, di antara oasis yang menyuburkan tanahnya. Letaknya yang sangat strategis di antara dua pusat peradaban besar, Mesopotamia dan Laut Tengah. Sebuah persimpangan yang menjadikannya penting secara ekonomi, politik, dan budaya. Pada abad ke-11 sebelum Masehi, Damaskus menjadi pusat kekuasaan bangsa Aram. Disinilah akar-akar kota ini mulai membentuk jejak sejarah yang panjang dan kompleks. Bangsa Aram membangun istana, benteng, dan pusat keagamaan di kota ini. Hingga kemudian datang bangsa-bangsa besar lainnya yang menjadikan Damaskus sebagai hadiah dan medan perebutan. Namun pondasi itu tetap bertahan, dan dari sanalah semuanya bermula. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damaskus dalam peradaban besar. Damaskus ialah permata yang diperebutkan oleh banyak kekuatan besar,
Kerajaan Aram menjadikannya pusat kekuasaan di wilayah Syam. Lalu datanglah bangsa Romawi yang menjadikannya kota koloni di bawah kekaisaran. Jalan-jalan dibangun lurus dan lebar, tiang-tiang megah berdiri menghiasi kota. Namun kejayaan sejati Damaskus datang pada abad ke-7 Masehi. Saat itu Kekhalifahan Umayyah menjadikannya ibu kota dunia Islam yang pertama. Seluruh dunia Islam mengarahkan pandangannya ke Damaskus. Dari kota ini, khalifah-khalifah besar memerintah wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India. Simbol kekuasaan Islam pada saat itu ialah Masjid Agung Umayyah. Dibangun di atas bekas gereja, masjid ini adalah contoh sempurna integrasi budaya dan agama. Di dalamnya tersimpan keindahan arsitektur, jejak para nabi, dan legenda-legenda masa silam. Damaskus menjadi kota suci, kota kekuasaan, dan kota ilmu. Disinilah peradaban tumbuh pesat. Ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan pemerintahan. Tak heran bila Damaskus dijuluki sebagai Mutiara dari Timur. Sebuah julukan yang lahir dari keindahan, kejayaan, dan kekuatan spiritualnya. Dan semua itu terus berdenyut di jantung kota ini hingga saat ini. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Damaskus dalam kitab suci dan tradisi. Damaskus tak hanya penting secara sejarah, akan tetapi juga dalam kitab-kitab suci dan tradisi keagamaan. Dalam Alkitab, Damaskus adalah tempat pertobatan Rasul Paulus. Peristiwa besar itu mengubah jalannya sejarah agama Kristen. Dalam Islam, Damaskus memiliki kedudukan khusus di akhir zaman. Diriwayatkan, Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi di Damaskus, tepatnya di Menara Putih dekat Masjid Umayyah yang Mekah. Al-Quran menyebutkan kedatangan Isa alaihissalam sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Di kota ini pula, Imam Mahdi akan muncul bersama pasukan kebenaran melawan Dajjal. Damaskus ialah panggung besar, tempat kisah akhir zaman yang akan terungkap. Bagi umat Islam, Damaskus ialah lambang harapan, perjuangan, dan kemenangan. Sebuah kota yang tidak hanya hidup dalam sejarah, akan tetapi juga dalam nubuah masa depan.
Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Damaskus dalam kejayaan ilmu dan budaya. Damaskus itu pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia. Pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, para ilmuwan dan cendekiawan berkumpul di sini. Karya-karya besar dalam bidang kedokteran, astronomi, dan filsafat lahir dari Damaskus. Buku-buku ditulis tangan, disalin dengan hati-hati, dan disebarluaskan ke seluruh dunia Islam. Perpustakaan dan madrasah tumbuh berdampingan dengan masjid dan pasar. Pasar-pasar Damaskus ramai oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kota ini menjadi simbol penting dalam jalur sutra, menghubungkan timur dan barat. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan, dan Damaskus menjadi lidahnya. Tak hanya itu, seni kaligrafi, puisi, dan musik berkembang pesat di sini. Seniman, penyair, dan pemikir menjadikan Damaskus tempat untuk berkarya dan berdiskusi. Atmosfernya penuh inspirasi, dan dunia memandang Damaskus dengan kagum. Di tengah gemerlap budaya dan ilmu, Damaskus tetap menjaga roh spiritualitasnya, sebuah harmoni antara akal, hati, dan iman. Damaskus bukan hanya pusat kekuasaan. Damaskus adalah sumber cahaya peradaban. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Damaskus modern di tengah konflik dan keteguhan. Abad ke-20-an membawa banyak perubahan bagi Damaskus. Dari penjajahan Prancis, revolusi, hingga kemerdekaan Suriah, semua terjadi di jalan-jalan tuanya. Namun, yang paling mengguncang adalah konflik modern yang masih berlangsung hingga hari ini. Perang saudara di Suriah meninggalkan luka mendalam pada kota ini. Bangunan runtuh, keluarga tercerai, dan masa depan dipenuhi ketidakpastian. Namun Damaskus bukan kota biasa. Damaskus telah melewati ribuan tahun pergolakan dan selalu bangkit dari reruntuhan. Meski didera konflik, jiwa Damaskus tetap hidup dalam warganya. Mereka yang menjaga pasar-pasar tua, mereka yang tetap mengumandangkan azan di masjid-masjid bersejarah, anak-anak yang beriman di antara tembok penuh lubang peluru masih menyebut Damaskus sebagai rumah. Karena Damaskus bukan hanya tempat, Damaskus adalah semangat, keteguhan, dan harapan. Kota ini telah berdiri ribuan tahun, dan dunia tahu ia akan tetap berdiri. Sobat Mika TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dan refleksi akhir, Damaskus bukan hanya kota tertua yang masih dihuni manusia.
Damaskus adalah saksi abadi sejarah manusia. Di setiap sudutnya ada kisah yang menanti untuk diceritakan. Dari nabi hingga kaisar, dari ilmuwan hingga penyair, jejak mereka terukir di batu dan jalanan kota ini. Mungkin Damaskus tidak lagi menjadi pusat dunia seperti dahulu. Akan tetapi, auranya tetap memikat, mengajarkan kita tentang keteguhan, kebijaksanaan, dan keabadian. Bagi yang peka, Damaskus akan berbicara lewat senyapnya dinding tua dan desah angin gurun. Karena Damaskus bukan hanya kota, Damaskus adalah jiwa dari perjalanan manusia.